Kalau suatu hari nanti aku bisa bertemu dengan diriku yang dulu, mungkin aku tidak akan memberinya banyak nasihat. Aku hanya ingin duduk di sampingnya, tidak terburu-buru menghapus air matanya, tidak sibuk mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya ingin membacakan surat ini. Untuk diriku yang dulu, aku tahu kamu sering menangis sendirian, bukan karena kamu lemah, tetapi karena terlalu banyak hal yang kamu pendam. Di depan banyak orang kamu terlihat baik-baik saja. Kamu masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, masih bisa berkata, "Aku tidak apa-apa." Padahal setelah semua orang pergi, kamu duduk sendirian sambil bertanya dalam hati, "Mengapa rasanya sesakit ini?" Aku juga tahu ada malam-malam ketika kamu sulit tidur. Bukan karena tubuhmu tidak lelah, tetapi karena pikiranmu terus mengulang kejadian yang sama. Kata-kata yang menyakitkan masih terdengar jelas, tatapan yang meremehkan masih terasa dekat, perlakuan yang tidak adil masih terus diputar oleh ingatanmu, seolah-olah semuanya baru saja terjadi. Yang paling membuatku sedih bukan air matamu. Yang paling membuatku sedih adalah ketika kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa memang aku seburuk itu? Kamu mulai berpikir mungkin semua ini memang salahmu. Mungkin kamu kurang baik. Mungkin kamu kurang pintar. Mungkin kamu memang tidak pantas dihargai. Padahal tidak semua luka lahir karena kita buruk. Kadang luka lahir karena kita terlalu lama percaya pada penilaian orang lain. Aku tahu bagaimana rasanya diabaikan. Saat keberadaanmu seolah tidak pernah dianggap penting. Kamu hadir, tetapi tidak benar-benar dilihat. Kamu berbicara, tetapi tidak benar-benar didengar. Lama-kelamaan kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri karena merasa keberadaanmu tidak membawa arti. Aku juga tahu bagaimana rasanya dibandingkan. Selalu ada orang lain yang dianggap lebih hebat, lebih berhasil, lebih membanggakan. Tanpa sadar, kamu berhenti menikmati perjalananmu sendiri karena terlalu sibuk mengejar bayangan kehidupan orang lain. Hati yang seharusnya bertumbuh justru dipenuhi rasa kurang. Lalu ada saat-saat ketika kamu diremehkan. Pendapatmu dianggap angin lalu. Usahamu dipandang sebelah mata. Bahkan ketika kamu sudah berusaha sekuat tenaga, masih saja ada yang berkata bahwa itu belum cukup. Kata-kata mereka perlahan berubah menjadi suara di dalam kepalamu sendiri. Aku tahu rasanya dimanfaatkan. Saat kamu selalu ada untuk orang lain, tetapi mereka hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Ketika kamu mulai lelah, mereka menghilang. Saat kamu membutuhkan tempat bersandar, tidak ada yang benar-benar tinggal. Rasanya seperti memberi air kepada banyak orang, sementara gelasmu sendiri dibiarkan kosong. Ada juga luka karena tidak dipercaya. Padahal kamu sudah berusaha jujur, sudah menjaga amanah, sudah melakukan yang terbaik. Namun tetap saja ada yang memilih meragukanmu. Rasanya seperti berjalan membawa cahaya, tetapi orang lain terus berkata bahwa kamu sedang membawa kegelapan. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tidak dipilih. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena pilihan hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saat itu kamu mengira hidup sedang menolakmu, padahal seringkali kehidupan hanya sedang mengarahkanmu ke tempat yang berbeda. Diriku, kalau saja waktu bisa diputar, ada satu hal yang ingin sekali ku sampaikan kepadamu. Suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa tidak semua orang yang menyakitimu benar-benar membencimu. Sebagian dari mereka hanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada yang hidup dalam rasa iri, ada yang dibesarkan dengan kemarahan, ada yang tidak pernah belajar menghargai orang lain karena dirinya sendiri pun tidak pernah dihargai. Memahami hal itu bukan untuk membenarkan perlakuan mereka, bukan juga untuk mengatakan bahwa rasa sakitmu tidak penting, tetapi supaya kamu berhenti memikul beban yang sebenarnya bukan milikmu. Ada luka yang memang tidak bisa kita hindari, namun ada penderitaan yang kita ciptakan sendiri karena terus membawa luka itu kemana-mana. Mulai hari itu aku berharap kamu tidak lagi sibuk membenci mereka. Kebencian memang terasa seperti kekuatan, tetapi diam-diam ia mengikat kaki orang yang membawanya. Semakin lama kamu menggenggamnya, semakin berat langkahmu sendiri. Yang lebih penting adalah jangan lagi menyerahkan harga dirimu kepada orang lain.
Jangan biarkan ucapan seseorang menentukan siapa dirimu. Jangan biarkan penolakan membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan penghargaan dari manusia menjadi satu-satunya alasan kamu menghargai dirimu sendiri. Karena nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh tepuk tangan, tidak juga ditentukan oleh penolakan. Nilai dirimu tetap ada, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dan sekarang, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Maaf karena selama ini aku terlalu keras kepadamu. Maaf karena setiap kali kamu gagal, aku ikut menyalahkanmu. Maaf karena aku lebih mudah mempercayai ucapan orang lain daripada melihat semua perjuanganmu. Maaf karena aku terus memaksamu menjadi sempurna, padahal yang sebenarnya kamu butuhkan hanyalah dipeluk dan diterima apa adanya. Terima kasih, karena meskipun berkali-kali terluka, kamu tetap memilih menjadi orang yang baik. Meskipun sering dikecewakan, kamu masih mampu peduli. Meskipun sering diremehkan, kamu tidak berhenti belajar. Dan meskipun berkali-kali jatuh, kamu tetap mencoba berdiri. Sekarang aku akhirnya mengerti sesuatu yang dulu tidak pernah kupahami. Ternyata, yang paling lama memenjarakan diriku bukan mereka, tetapi diriku sendiri, yang terus membawa mereka ke dalam pikiranku. Mereka mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tetapi aku masih mengulang kata-kata mereka setiap hari. Mereka mungkin sudah melupakan semuanya, tetapi aku masih menghukum diriku dengan kenangan yang sama. Hari ini, aku memilih berhenti. Bukan berhenti bertumbuh, bukan berhenti peduli, tetapi berhenti memberikan ruang di dalam pikiranku kepada orang-orang yang bahkan tidak lagi memikirkan diriku. Mulai hari ini, pulanglah. Pulang kepada dirimu sendiri. Pulang kepada hati yang selama ini terlalu lama kamu tinggalkan demi mengejar pengakuan manusia. Ketika nanti ada yang kembali menyakitimu, ingatlah jalan pulang yang sederhana. Diam. Diam bukan karena kalah, tetapi supaya emosimu tidak mengambil alih. Lalu dinginkan kepala supaya kamu bisa melihat keadaan dengan lebih jernih. Susun rencana. Tentukan langkah yang paling bijaksana, bukan yang paling emosional. Jalankan rencana, sedikit demi sedikit, sampai hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh luka, tetapi dipimpin oleh kesadaran. Mari kita tutup surat ini dengan sebuah doa. Ya Tuhan, lembutkan hati kami tanpa membuat kami rapuh. Pulihkan bagian diri kami yang selama ini terluka. Kuatkan langkah kami untuk terus bertumbuh. Dan tuntun kami agar mampu menghargai diri sendiri sebagaimana Engkau telah menciptakan kami dengan penuh kasih. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.